Bayangkan, seorang pria tegap, tinggi, dan gagah berani berjalan di tengah gurun Makkah. Matanya tajam, langkahnya penuh amarah. Di tangannya ada pedang terhunus. Ia tak ragu menggunakan pedangnya untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Dan hari itu, ia berniat membunuh Rasulullah SAW. Namun siapa sangka, justru dalam perjalanan itu, hatinya yang sekeras batu luluh di hadapan ayat-ayat Allah. Bagaimana kisah lengkapnya? Bagaimana Umar berubah dari musuh Islam menjadi salah satu khalifah terbesar dalam sejarah? Tonton video ini sampai akhir, karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Di tengah-tengah gurun pasir Jazirah Arab, di kota Makkah yang megah, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak mengguncang dunia. Namanya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ia lahir sekitar 13 tahun setelah tahun gajah dari keluarga bangsawan suku Bani Adi, bagian dari suku Quraisy. Ayahnya, Khattab bin Nufail, adalah seorang pria keras, disiplin, dan sangat dihormati. Ia terkenal sebagai orang yang tidak mentoleransi kelemahan. Ibunya, Hantamah binti Hashim, berasal dari keturunan suku Makhzum, salah satu suku terkuat di Makkah. Sejak kecil, Umar dididik dengan keras dan tegas. Ia tidak hidup dalam kemewahan. Ayahnya sering menyuruhnya bekerja menggembala unta di padang pasir. Seperti yang pernah dikatakannya, ayahku adalah orang yang sangat keras. Jika aku bekerja dengan baik, ia akan menambah pekerjaanku. Jika aku bekerja buruk, ia akan memukulku. Umar tumbuh menjadi pemuda yang kuat, cerdas, dan tangguh. Ia belajar membaca dan menulis, sesuatu yang langka pada zaman itu. Ia menjadi jago bertarung, ahli gulat, dan penunggang kuda yang hebat. Ia juga dikenal sebagai diplomat dan orator ulung, sering mewakili Quraisy dalam perundingan antar suku. Karena kehebatan dan ketegasannya, ia menjadi salah satu pemimpin Quraisy meski masih muda. Namun, ada satu hal yang membuatnya sangat marah, yaitu Islam. Ketika Muhammad SAW mulai mendakwahkan Islam, Umar adalah salah satu penentangnya yang paling keras. Bagi Umar, Islam adalah ancaman bagi persatuan Quraisy, karena mengajarkan bahwa semua manusia setara. Kemudian tradisi nenek moyang, karena Islam menolak penyembahan berhala. Dan demi kehormatan keluarganya, karena beberapa kerabatnya sudah masuk Islam. Salah satu yang ia siksa adalah seorang budak perempuan, hingga tangannya sendiri lelah. Tapi di saat itu, ia tidak menyadari bahwa hatinya akan berubah dalam waktu dekat. Suatu hari, Umar duduk bersama para pemimpin Quraisy. Mereka sedang membahas satu masalah. Islam semakin kuat, Muhammad harus dihentikan. Saat itulah, Umar berkata dengan penuh emosi, "Biarkan aku yang membunuh Muhammad. Jika aku melakukannya, Quraisy akan kembali bersatu." Tanpa menunggu jawaban, ia langsung menghunus pedangnya dan berjalan cepat menuju Darul Arqam, tempat Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabat. Namun, di tengah perjalanan, seseorang menghentikannya. "Wahai Umar, hendak kemana kau?" Orang itu adalah Nuaim bin Abdullah, seorang Muslim yang cerdas. "Aku akan membunuh Muhammad," jawab Umar dengan marah. Nuaim terdiam sejenak, lalu berkata, "Sebelum kau bunuh Muhammad, tidakkah kau tahu bahwa adik perempuanmu sendiri telah masuk Islam?" Umar terkejut, darahnya mendidih. Tanpa berkata-kata, ia berbalik arah. Tujuannya kini berbeda. Rumah adiknya sendiri. Di dalam rumah, Fatimah binti Khattab dan suaminya, Said bin Zaid, sedang membaca surat Taha. Tiba-tiba, pintu rumah didobrak. Umar masuk dengan wajah merah padam. "Apa yang baru saja kalian baca?" Fatimah dan Said saling berpandangan, lalu mencoba menyembunyikan lembaran Al-Quran. Namun Umar sudah melihatnya. Ia mengangkat tangan dan langsung menampar adiknya. Tamparannya membuat Fatimah tersungkur. Darah mengalir dari bibirnya. Tapi Fatimah tidak takut. Dengan suara tegas, ia berkata, "Wahai Umar, kau boleh memukulku, tapi aku tidak akan meninggalkan agama Allah." Umar terdiam. Untuk pertama kalinya, hatinya goyah. "Berikan lembaran itu padaku," katanya. Fatimah menjawab, "Tidak, kau masih najis. Bersihkan dirimu dulu." Umar menurut. Setelah bersuci, ia membaca lembaran itu. "Thoha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Quran Surah Taha ayat 1-3. Mata Umar membesar.
Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan perkataan manusia. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan cahaya di dalam kegelapan. Di mana Muhammad? Tanyanya. Aku ingin menemuinya. Setelah membaca lembaran surat Taha, hati Umar bergetar. Selama ini, ia mengira Islam hanyalah ajaran Muhammad, tapi kini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ini adalah kebenaran. Di mana Muhammad? Tanyanya. Fatimah menatapnya ragu, tetapi akhirnya berkata, di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Tanpa menunggu lama, Umar menghunus pedangnya dan melangkah cepat menuju Darul Arqam. Namun kali ini, bukan untuk membunuh. Di dalam rumah, para sahabat sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba, pintu diketuk dengan keras. Seorang sahabat mengintip dari celah pintu, lalu wajahnya memucat. Itu Umar bin Khattab, katanya dengan suara gemetar. Semua terdiam, jantung mereka berdegup kencang. Umar, apakah ia datang untuk membunuh kita? Tapi Rasulullah SAW tetap tenang, dengan penuh keyakinan. Beliau berkata, bukakan pintu untuknya. Hamzah bin Abdul Muthalib, yang juga seorang pria gagah, berdiri di dekat pintu dengan pedang terhunus, berjaga-jaga jika Umar berniat jahat. Ketika pintu dibuka, Umar masuk dengan langkah tegas. Matanya bertemu dengan mata Rasulullah SAW. Suasana di ruangan itu begitu tegang. Umar menatap Rasulullah SAW, lalu berkata dengan suara bergetar, wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya. Sejenak, semua terdiam. Lalu, dari seluruh penjuru rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir menggema, air mata haru mengalir. Para sahabat yang sebelumnya takut, kini menangis bahagia. Hari itu, Islam mendapatkan salah satu pembela terkuatnya. Tak lama setelah masuk Islam, Umar mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar? Tentu, jawab Nabi SAW. Lalu kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Demi Allah, kita harus keluar dan menampakkan Islam. Rasulullah SAW setuju. Maka, untuk pertama kalinya, kaum muslimin keluar berjamaah menuju Ka'bah, dengan Umar dan Hamzah memimpin di depan. Sesampainya di sana, Umar bersujud di depan Ka'bah, di hadapan para pemimpin Quraisy. Orang-orang Quraisy terkejut. Apa? Umar masuk Islam? Mereka hanya bisa diam, karena mereka tahu, tidak ada yang berani melawan Umar bin Khattab. Setelah itu, Umar berjalan menuju rumah Abu Jahal, salah satu musuh terbesar Islam. Wahai Abu Hakam, aku telah masuk Islam, katanya lantang. Abu Jahal terdiam, lalu menggeram. Celaka kau. Umar, kenapa kau memilih jalan ini? Namun Umar tidak peduli. Ia lalu pergi ke rumah Jamil bin Ma'mar, seorang penyebar gosip di Makkah. Wahai Jamil, sebarkan berita ini kepada seluruh Quraisy, aku telah masuk Islam. Maka, seluruh Makkah pun heboh. Mereka mencoba menyerang Umar. Tapi siapa yang bisa mengalahkan Umar bin Khattab dalam duel? Hari itu, Islam menjadi lebih kuat, karena kini, ia memiliki Umar. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Madinah, banyak sahabat hijrah secara sembunyi-sembunyi. Namun Umar tidak. Ia mengambil pedangnya, busurnya, dan beberapa anak panah, lalu mendatangi Ka'bah. Di hadapan para pemimpin Quraisy, ia berkata lantang, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, atau ibunya menangis, maka hadapilah aku di balik bukit ini. Tak ada seorang pun yang berani mengejarnya. Begitulah Umar, selalu berani menantang siapapun demi Islam. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar diangkat menjadi khalifah. Dan di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang pesat. Pertama, menaklukkan dua kekaisaran besar, Persia dan Romawi. Di masanya, Islam menaklukkan kekaisaran Persia dan sebagian besar kekaisaran Romawi Timur, Byzantium. Kisra Persia pun berkata, seandainya ada 10 orang seperti Umar, seluruh dunia akan menjadi milik Islam. Kedua, hidup sangat sederhana. Meskipun memimpin wilayah yang luas, Umar hidup seperti rakyat biasa. Ia sering berjalan sendiri di malam hari, memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Umar pernah berkata,
Jika ada seekor keledai di Irak yang terjatuh karena jalannya rusak, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawaban dariku. Suatu hari, saat Umar sedang memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi, tiba-tiba, seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah menyelinap ke belakangnya dan menusukkan belati beracun ke perut Umar. Darah mengalir, para sahabat panik. Umar jatuh terduduk dengan suara lemah. Ia bertanya, "Siapa yang menikamku?" "Seorang majusi, wahai Amirul Mukminin," jawab seseorang. Umar tersenyum. "Alhamdulillah, aku mati di tangan seorang non-muslim, bukan seorang muslim." 3 hari kemudian, dalam keadaan sekarat, Umar berpesan, "Jangan biarkan urusan umat ini berantakan setelah aku wafat." Lalu, di pagi yang tenang, Umar mengembuskan napas terakhirnya. Dunia kehilangan pemimpin teradilnya. Kisah Umar bin Khattab adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung dakwah ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.